Yoho, selamat datang di channel Zona Manga. Ini adalah second channel dari channel Diskus OP, tempat kita akan membahas manga anime selain manga One Piece. Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada chapter sebelumnya kita mendapatkan cerita bahwa Tokito akhirnya berhasil mengalahkan Gyoko. Ya, Tokito terlihat dengan mudah mengalahkan Gyoko. Dan juga aksi dari Pilar Cinta melawan Iblis Bulan Atas nomor 4 yang baru saja dimulai. Jadi, bagaimanakah kelanjutannya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pada chapter 123 kali ini berjudul Kenangan Kanroji Mitsuri, dijelaskan pada chapter ini bahwa pedang cinta Kanroji ini sangatlah tipis dan lentur. Jurusnya bahkan lebih cepat dari Uzui Tengen. Selain kelenturan pedangnya yang hebat, kelenturan ototnya dan mobilitas sandinya juga dapat meningkatkan kecepatan serangannya. Artinya, selain sangat sulit digunakan, pedangnya juga dapat dengan mudah melukai diri sendiri. Ini adalah pedang yang hanya bisa digunakan oleh dirinya saja. Terlihat Iblis Bulan Atas 4 mencoba melancarkan beberapa serangan pada Kanroji. Namun Kanroji masih bisa menahan serangan-serangan itu. Iblis Bulan Atas 4 yang melihat Kanroji bisa mengimbangi serangannya, maka ia berniat untuk memberikan serangan yang lebih kuat. Terlihat Iblis Bulan Atas 4 menggunakan teknik darah iblisnya, dan di sana muncul kepala naga pohon dalam jumlah yang lebih banyak. Melihat serangan yang jangkauannya lebih luas, Kanroji sempat mengkhawatirkan dirinya bisa menahan serangan itu atau tidak. Namun yang terjadi adalah Kanroji bukan hanya mampu menebas semua naga pohon itu, namun ia juga berhasil mendekati Iblis Bulan Atas 4 itu dengan pedang lenturnya. Tanjiro sangat terkejut melihat Kanroji yang sangat cepat. Namun Tanjiro meringati Kanroji bahwa menggal tubuh iblis itu tidak ada gunanya, karena tubuh itu bukan tubuh aslinya. Mendengar hal itu, Kanroji pun terkaget-kaget. Dan Kanroji harus terkena serangan teriakan shockwave Iblis Bulan Atas dari jarak dekat yang membuat Kanroji pun jatuh terduduk. Namun Iblis Bulan Atas kaget melihat Kanroji yang berhasil menahan serangan itu. Kanroji juga mampu menjaga kondisi tubuhnya. Intinya di sini Iblis Bulan Atas terkaget bahwa Kanroji memiliki kekuatan tidak sesuai dengan tubuhnya. Kanroji memiliki tubuh yang spesial. Melihat hal ini, Iblis Bulan Atas 4 ingin memakan tubuh Kanroji untuk menambah stamina. Dan sesaat sebelum Iblis Bulan Atas 4 mendaratkan pukulannya, Kanroji melihat kilas balik masa lalunya. Terlihat di sana ada seorang laki-laki yang berkata, "Hanya seekor binatang seperti beruang, babi atau sapi yang akan meminangmu. Lalu warna rambutmu juga aneh. Saat memikirkan hal itu akan menurun ke anak-anakku, aku jadi takut. Anggap saja wawancara pernikahan ini tidak pernah terjadi. Dan tolong lupakan aku." Ternyata kejadian itu terjadi 2 tahun lalu. Pernikahan Kanroji dibatalkan saat ia berumur 17 tahun. Ternyata Kanroji memiliki komposisi otot yang spesial. Meski tangan Kanroji kecil, namun kekuatan ototnya 8 kali lipat dari manusia biasa. Sedari kecil sejak Kanroji berumur 14 bulan, ia sudah bisa mengangkat batu sebesar 60 kilo. Ibunya punya terkenal pemberani sampai pingsan melihat hal itu. Dan porsi makan Kanroji pun sangat banyak, yaitu seperti porsi makan untuk pegulat sumo. Semenjak hari itu, ketika pernikahannya gagal, Kanroji berniat untuk menyembunyikan kebiasaannya itu. Kanroji menghitamkan rambutnya dan menahan nafsu makannya sampai membuat dirinya pusing. Dan dia juga banyak berbohong dengan berpura-pura lemah. Hal ini sampai membuat keluarganya khawatir. Lalu tiba-tiba suatu hari seseorang muncul dan berkata ingin menikahinya. Pada saat itu Kanroji khawatir apakah semuanya akan baik-baik saja. Bisakah dirinya hidup dengan kondisi seperti itu sepanjang waktu? Ia berpikir, makanku banyak, aku kuat dan warna rambutku aneh, tapi aku berpura-pura menjadi orang lain. Apa aku tidak bisa berguna jika menjadi diriku sendiri dan melakukan hal yang bisa aku lakukan? Adakah tempat di dunia ini di mana aku bisa menjadi diriku sendiri? Adakah seseorang di sana yang benar-benar menyukaiku? Ini gila.
Kemudian panel menunjukkan Kanroji telah sadar dan ia diselamatkan oleh Tanjiro, Genya, dan Nezuko. Di sini mereka bertiga melindungi Kanroji mati-matian karena menganggap Kanroji adalah harapan mereka untuk menang. Selanjutnya serangan membabi buta dari iblis bulan atas pun terus dilancarkan. Iblis bulan atas nomor 4 bertanya-tanya apakah serangan itu telah menghabisi Tanjiro dan kawan-kawan. Namun di sisi lain, terlihat Kanroji sudah mulai bangkit. Sambil menangis, Kanroji berkata, "Takkan kubiarkan temanku mati. Pemburu iblis adalah rumahku. Iblis bulan atas atau siapapun itu, aku tidak peduli. Aku takkan kalah pada orang jahat. Sekarang persiapkan dirimu untuk bertarung serius." Chapter 123 selesai sampai di sini. Kemudian pada chapter 124 berjudul Jangan Lari Berdebah. Awal-awal panel memperlihatkan Oya Katasama berbicara kepada Kanroji. "Hebat, kau adalah orang yang dicintai para dewa. Berbanggalah pada kekuatanmu. Orang yang mengejekmu hanya takut terhadap bakatmu. Mereka hanya iri." Di sini Kanroji mengucapkan rasa terima kasihnya kepada orang tuanya karena telah melahirkannya. Terima kasih kepada pemburu iblis karena telah merekrutnya. Dan juga berterima kasih kepada Iguro karena telah memberinya kaos kaki bergaris. Sampai sebelumnya Kanroji menekan kekuatannya karena ia khawatir akan disebut dengan gadis monster. Namun sekarang ia memutuskan untuk berhenti melakukannya. Kemudian Kanroji melancarkan serangan berkelok-kelok gilanya pada iblis bulan atas itu. Di sini Kanroji meningkatkan detak jantung dan aliran darahnya untuk meningkatkan kekuatannya. Di sisi lain, Genya, Tanjiro, dan Nezuko bergegas mencari tubuh iblis kecil lainnya. Dan hal itu disadari oleh iblis bulan atas bocah. Dan ketika ia ingin menghalangi Tanjiro dan kawan-kawan, serangannya ditahan oleh Kanroji. Di sini iblis bulan atas bocah itu bertanya-tanya kenapa Kanroji bisa bertambah cepat. Dan iblis itu melihat adanya tanda di bagian bawah leher Kanroji. Iblis itu merasa kesal karena ia tidak bisa mencegah Tanjiro dan yang lain. Namun ia berpikir juga, Kanroji tidak akan bertahan lama dengan kondisinya sekarang. Terlihat Tanjiro dan kawan-kawan mendapat hambatan pohon yang muncul dengan cepat di sana. Lalu terlihat Genya menggigit pohon yang tumbuh di sana. Kemudian kita mendapatkan penjelasan mengenai Shinagusawa Genya. Genya bisa mendapatkan kekuatan iblis untuk sementara dengan cara memakan iblis. Dengan memakan iblis kuat, Genya bisa melakukan regenerasi dan kekuatan otot yang setara dengan iblis. Memang Genya tidak bisa menggunakan nafas dan sampai putus asa untuk mencapai level seorang pilar. Namun hal ini bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Genya memiliki kemampuan spesial. Dalam waktu singkat, ia bisa menjadi iblis dengan gigitannya dan pencernaannya. Ini adalah kemampuan spesial di kalangan pemburu iblis. Dan ketika kayu itu jatuh karena telah digigit Genya, Tanjiro pun ikut terjatuh dan di sana Nezuko juga memberikan serangan apinya yang sampai membuat pedang Tanjiro terbakar. Dengan menggunakan teknik bara api, Tanjiro membelah pohon kayu tempat iblis kecil itu bersembunyi. Namun ternyata iblis itu tidak ada di sana. Sepertinya iblis kecil itu kabur lagi. Melihat hal ini, Tanjiro pun meneriakinya dengan berkata, "Berdebah sialan, berhenti melarikan diri. Jangan lari dari tanggung jawabmu. Semua dosa yang kau perbuat, semua perbuatan jahat yang kau lakukan, akan kubuat kau bertanggung jawab atas semua itu. Kau tidak akan lolos dari semua ini." Lalu tiba-tiba panel menunjukkan seseorang yang berkata, "Semua yang kau lakukan tidak pernah merupakan kesalahan orang lain. Sekarang bertanggung jawablah." Lalu iblis itu pun berkata dalam hati, "Dasar pembohong bermuka dua. Aku tidak pernah berbohong sejak lahir. Aku adalah pecundang mulia. Tapi karena keadaan cacatku, tidak ada yang bersimpati padaku." Dan di sisi lain, Genya mengangkat sebatang pohon dan melemparkan ke iblis itu dengan berkata, "Jangan lari, berdebah." Chapter 124 selesai sampai di sini. Hoho, pertarungan pemburu iblis melawan iblis bulan atas nomor 4 pun semakin memuncak. Di sini kita juga akhirnya bisa melihat Kanroji yang juga memunculkan tanda pemburu iblis. Kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Nantikan di Zona Manga. Jadi,
Sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak.